Pemain cadangan, pemain cadangan, pemain cadangan. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya pokoknya. Kita balik lagi di Pemain Cadangan on YouTube dan kali ini sangat spesial karena kita kedatangan Menpora Republik Indonesia, Mas Dito Aryo Tejo. Mas, Halo. dengan Mas Menpora duduk di sini artinya Mas juga sama pemain cadangan, sama kayak kita. Ya kan? Iya. Ban serep. Mas Menteri, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama dua pemain cadangan ini. Ya tentu saja banyak banget yang ingin kita obrolin deh gitu. Selagi kita ngobrol dengan seorang Menpora kita, Menpora termuda yang paling reachable kalau menurut aku. Kita bisa ngobrol dengan santai justru ya. Mas Dito aja tadi nanya sama gue. Apa? Manggil Ujo apa ya? Saya Kurang nggak ajar enak. loh. Gitu. Gue setua itu. Iyalah. Oke, iya deh. Mas Menteri panggil aku Abah ya. Oke, Mas Dito, kita ngomongin soal olahraga dulu di Indonesia. Iya. Walaupun Mas Menteri 1 tahun terakhir lah ya sebagai Menpora gitu loh, tapi sudah melihat olahraga Indonesia ini sebenarnya perkembangannya seperti apa sih? Ya, pastinya perkembangan olahraga di Indonesia kita bisa kita lihat ini sangat baik dan saya rasa arahnya juga udah arah yang benar. Dimana ya saya bersyukurlah ketika saya masuk ini sudah diberikan semua fondasi oleh Pak Zainuddin Amali yang sangat baik. Baik itu dari dukungan peraturan presiden yang ada, DEBON, dan juga bagaimana transformasi Platnas di berbagai cabur sudah dilakukan. Jadi ketika kita masuk ini hebatnya rumahnya sudah rapih, tinggal kita kita gunakan dan menjaganya. Iya, Mas Menteri sebelum jadi menteri kan tentu saja sebagai masyarakat gitu ya melihat bahwa kehidupan olahraga di Indonesia ini kita tahu kemajuannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah, PR terbesar ketika masuk walaupun waktunya terbatas, apa yang waktu itu langsung terbatas sampai sini, tapi kan setelah habis ini kayaknya lanjut ya. Amin. Amin. Gila lu. Gila lu kan itu kata gila lu biar silakan diartikan antara gila lu gue siap atau gila lu aku menteri lain. Udah kayak podcast politik. Nggak. Apa yang ingin dibawa ketika Mas Menteri menduduki akhirnya Menpora? Ya pastinya gimana ketika kita duduk ini benar-benar ini ya memberikan legacy yang baik dari sisi pengelolaan olahraga, baik itu dari pembinaan, pemasyarakatannya sampai prestasi yang tercapai. Dan selain itu kan kita tidak hanya olahraga di Menpora, tapi pemuda. Bagaimana ya? Mungkin saat ini udah mulailah terjadi ya. Kemenpora udah mulai relate lah ke anak muda. Iya, betul. Dan semoga ini bisa diteruskan lah siapapun menterinya. Soalnya menterinya muda. Karena muda ini penting. Makanya waktu Mas Dito di awal tiba-tiba mulai ada JKT. Itu perlu. Memang yang hal-hal begitu memang kita gunakan agar rebranding dari Kemenpora itu cepat terjadi. Biar trust masyarakat juga ada. Jadinya sekarang waktu itu ya. Pokoknya kan tiap bulan pasti ada ini. Project Pop yang belum. Project Pop belum. Biar saya yang jawab Mas Dito. Project Pop ini kan 80-an, cari muda kan. Maksudnya? Ya itu kan tua sih. kalau mau anak-anak Project Pop tuh anak lu. Tapi saya nonton kalau kemarin di Java Jazz. Terima kasih Mas Menteri. Oke kan. Ya 1 menit cuma nonton. Enggak. Walaupun di outdoor kita tonton kemarin. Tapi rame banget kemarin di Java Jazz. Project Pop. Emang itu sebagian penonton bayaran. keluarga. Balik lagi Mas Menteri, masalah PR. Berarti kan sebenarnya pas di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga, wah banyak nih PR-nya olahraga Indonesia gitu loh. Banyak dari pembinaan mungkin, atau pemasalan, atau masalah fasilitas gitu loh. Apa yang pertama paling gatel waktu itu langsung dilakukan oleh Mas Menteri? Pastinya pas masuk itu kita punya skala prioritas, khususnya udah ada DEBON. Jadi PR-nya adalah bagaimana memastikan ini kebutuhan cabang-cabang olahraga tersebut yang kita punya aim di Olimpiade, Asian Games itu bisa terpenuhi. Itu diutamakan jadi prioritas pasti itu prioritas. Dan bagaimana masalah terkait fasilitas itu juga pasti itu problem. Dan alhamdulillah lah nggak akhir 2023 setelah kita
berkali-kali koordinasi dengan Bapak Presiden dan juga Bu Menkyu, Menteri PUPR. Jadilah itu 2 fasilitas yang sedang dibangun ya, Youth Elite Center di Cibubur dan di Karanganyar yang untuk Paralimpiadenya, pusat pelatihan. Pusat pelatihannya di sana. Ini penting setelah kita sudah punya Indonesia Arena, sekarang kita akan punya 2 lagi. fasilitas lagi yang Untuk pelatihan, untuk pembinaan segala cabang olahraga. Keren sih ya. Kadang ini ya secara fisik lah orang baru tahu, oh bener nih ada sesuatu yang akan merubah gitu. Iya, betul. Ya sama PR terberatnya kalau di sektor olahraga, bagaimana kita itu men-encourage yang namanya stakeholders kita seperti KONI, KOWI, dan seluruh cabang-cabang olahraga ya, federasinya itu memiliki visi yang sama dan transformasinya juga sama. Karena kan kita Kemenpora kan banyak keterbatasan terkait intervensi, karena kan itu udah diatur di International Federation-nya dan juga Olympism-nya kan. Nah itulah yang kita secara kultur kekeluargaan ya kita men-encourage para cabur ini bagaimana mengelola organisasinya, keuangannya, dan strateginya untuk dan setuju juga Mas Menteri bahwa ini tidak bisa ya tadi kita bekerja sama dengan banyak hal termasuk swasta. Betul, sangat ini betul. Karena olahraga di seluruh dunia tidak akan maju kalau swasta tidak membantu atau mensupport. Iya gitu. Sih. Keterlibatan swasta pas Mas Menteri datang gimana sejauh ini? Pastinya alhamdulillah saya lihat swasta banyak terlibat. Kayak misalnya kalau untuk Paralimpiade itu ada sponsor kalau tidak salah yang paling besar Bayan Resource gitu kan. Terus kalau untuk di olahraga yang prestasi yang udah industri pastinya swasta kan sangat terlibat kayak bola, basket, volley, bagaimanapun kan swasta terlibat membuat klub-klub dan itu kan juga salah satu motornya pembinaan. Iya sih, mudah-mudahan juga konsisten ya. Untuk kontingen juga banyak sekali swasta-swasta yang juga masuk berbondong-bondong mensupport baik itu dari sponsor atau build-in segala macam lah. Ayo makin banyak lagi, ayo makin banyak. Ayo lagi. Karena kalau kita lihat olahraga kita ini kan semua cabang boleh dikatakan sedang berkembang ya. Betul. Apalagi pemerintah pun tidak diam, tadi bekerja sama. Jadi gini, Menpora nggak bisa sendiri. Menpora tadi bekerja sama dengan PUPR, Menteri Keuangan, Pak Presiden langsung. Benar sih. Supaya bisa bikin fasilitas itu, izinnya dan lain-lain gitu. Benar. Banding bikin mall terus misalnya. Ya boleh. Lalu juga jalan-jalan ke mall terus. Iya, dari mall tapi ke lapangan bola. Gue gitu, main bolanya kan. Iya gitu. Tapi kita harus inilah, Indonesia untuk fasilitas sih saya rasa termasuk di Asia sih leading. Kita punya komplek GBK Asia. Dan harus Jakabaring itu adalah justru secara spesifikasi dan kelengkapan itu terlengkap di Asia. Jakabaring itu berarti Jakabaring di Sumsel. Palembang. Ya, makanya seperti peninggalan-peninggalan seperti itu kayak Jakabaring, terus yang Papua ini kami fokuskan di universitas masing-masing kayak di Universitas Sriwijaya dan Uncen sebagai pusatnya pendidikan olahraga. Jadi biar terpakai. Sama satu lagi sebenarnya Riau. Dulu dipakai PON juga tuh. Oh, Riau di Siak ya? Iya, ada juga, iya. Rumbai. Nah, itu yang agak harus kita pikirkan. Oke. Itu jadi karena PR selanjutnya. Nggak bisa dipikirin sekarang ntar. Itu harus jadi PR selanjutnya. Jadi itu gede juga loh. Itu yang saya sampaikan memang ke depan ini namanya perhelatan PON ini jangan sampai apa yang sudah dibangun nantinya setelah PON nggak terpakai. Iya, malah jadi monumen doang gitu ya. Betul. Ini yang lagi kita benar-benar pikirkan yang Papua, jangan sampai seperti itu. Karena iya. sekarang masih idle, tapi ya kegiatannya masih sedikit. Gitu. Betul, belum optimal dipergunakannya. Kalau Jakabaring kan mungkin karena itu Palembang masih secara jarak dan juga dekat dengan Jawa. crowd-nya kan juga masih ramai. Iya. Oke, Mas Dito, kita ngomongin Mas Dito senang olahraga apa? Dulu waktu kurus sih triathlon. Triathlon serius? Iya, dulu saya dari 2014 sampai 19 lah, sampai 20 masih dikit-dikit. Triathlon? Kan saya baru naik pas 2020 ke atas. Tapi sejak menteri udah turun 20 kilo ini sekarang. Oh yes. Emang masih jauh. Salahin COVID lah. Oh enggak. Dulu hidup terlalu strict. COVID kirain kita anggap sebagai liburan, tiba-tiba mau balik lagi susah. Liburan yang kepanjangan. Triathlon, tapi olahraga lain yang kan saya dengar juga basket. Maksudnya Pak ayah ya? Bapak saya yang gila basket dari kecil. Oh, oke. Iya. Jadi saya dari saya umur 4 tahun di lapangan basket dulu di ABC.
Aduh, masih di ABC yang Masih lama di ya. ABC. Ya pasti mainnya sama Ari Sudarsono. Iya, benar, pasti. benar, benar. Iya, itu benar. geng situ, betul. Oke. Nah, tapi Mas Dito sendiri kalau di basket, senang basket, terus awalnya gimana bisa, kan ikut klub juga waktu dulu gitu kan, maksudnya untuk liga profesional waktu itu di Iran sempat Oh, gitu bikin ya. klub, iya. Gimana bisa mau lari ke Keterlibatannya basket? tuh gimana? Mungkin karena udah basket tuh udah jadi kayak darah daging sejak kecil ya. Iya. Jadi dibilang suka banget main sebenarnya nggak terlalu, tapi udah jadi bagian dari hidup saya. Iya. Kalau olahraga saya paling menikmati ya emang dulu triathlon, baik itu lari, sepeda, atau berenang ya. Karena tuh memacu adrenalin rush banget. Itu. Kalau udah triathlonnya ngebut. beda soalnya Mas, kalau dia Apa aja? tuh makan, tidur, minum ya. Iya, gitu. Konsepnya gitu. Dan itu saya masih lakukan sampai sekarang loh. Jadi mau pada saat pandemi itu saya justru paling itu. Mas, ngomong masalah basket lagi Mas, sebenarnya ketika Mas, sekali lagi ya maaf karena ada lihat nih, ketika besar dari kecil hidup nonton basket, ngikutin basket dan lain-lain, dan akhirnya sekarang jadi Menpora. Iya. Apa yang paling beda ngelihat basket di Indonesia? Apa ya? Ya saya udah lumayan lengkap kali ya Iya, ke basket ya. Iya. Dulu sebagai dari kecil sebagai pemerhati dan Iya, yang main. penonton, sempat alhamdulillah udah merasakan Punya tim. di organisasinya juga Di organisasi. Perbasi. Betul. Iya, betul. Setelah itu merasakan membangun tim dari nol. Iya. Sekarang udah jadi menteri. Jadi ya menurut saya basket itu sebenarnya olahraga di Indonesia yang sangat potensi Oke. untuk segi dimasyarakatkannya. Saya Iya, rasa permasalahan gitu ya. permasalahan menurut saya basket itu top 3 sebenarnya. Di Indonesia. Di Indonesia itu top 3 basket. Menarik loh di saat orang bilang iya. bahwa bulu tangkis, Sepak bola, bola, dan mungkin volley gitu ya. Ya, enggak, kalau bulu tangkis itu adalah olahraga yang sudah menjadi tradisi Iya. kebanggaan Indonesia Oke. untuk Olimpiade. Karena itu masyarakat berbondong-bondong bermain badminton. Nah, Iya. tapi untuk skala industri dan juga kejuaraan yang leading itu pastinya ya bola, volley, basket. Oh. Iya. Iya. Benar. Justru kayak badminton itu kita juga lagi mengexercise bagaimana di adanya kejuaraan liga yang proper, yang lokal karena Iya. bisa dilihat kan mungkin karena agenda BWF tuh terlalu padat ya. Betul. Kalau yang senior atau yang udah di BWF pasti nggak akan bisa. Mungkin ini Ikutan lagi kita ya. exercise dibikin yang untuk pembinaannya juga lah, tapi yang proper gitu karena belum ada kan. Iya. Oh, jadi kayak Sirnas segala macam. Iya, Masih- kan baru Sirnas saja. Iya, jadi maksudnya itu masih belum optimal ya di. Bukan belum optimal, belum banyak. gitu. Belum banyak. Iya. Oh, oke. Dan ini yang harus kita Nah, gas. berarti kalau kita ngomongin basket, liga IBL kita nih, liga basket profesional kita. Iya. Sudah berjalan cukup lama gitu ya. Lalu juga emang tahun ini ada yang berbeda, home and away. Home and away. Betul. Pemain asing juga semakin Makin berkualitas, ya kan? Tapi juga banyak yang baru main ganti lagi dan lain-lain. Itu bagian dari keseruan lah ya. Iya, Keseruan dan pengeluaran ya. Iya. Pengeluaran tim. Mas Menteri melihatnya IBL musim Dinamikanya ini. gimana? Ya, dinamikanya saya lihat pastinya makin baik ya. Iya. Dari sisi penonton dan sejak home away juga saya lihat bagus juga para klub-klub itu memikirkan bagaimana menstimulan dan juga membentuk fanbase-nya. Iya, mendatangkan Mendatangkan penonton. Iya. Jadi ini bisa dampaknya nanti akan lebih luas lagi secara industri. Iya. Dan- Walaupun nggak akan langsung kelihatan ya di season pertama ini Iya, kan ini namanya juga baru mulai. Iya. Dan saya lihat juga alhamdulillah banyak sekali swasta-swasta yang minat di basketnya makin tinggi ya. Iya, sekarang asik. ya dengan kita senang kan dengan ada tim baru kayak KBS. KBS Benar, ya. betul. Sekarang nomor 3 kalau nggak salah KBS. Apa 2? Iya. Tiga besar lah. Iya, 3 besar lah, Iya. hebat. Iya, makanya. Luar biasa. Nah, terus Mas, timnya Mas apa kabar nih? Saya udah nggak aktif tapi kalau Iya, nggak salah ya masih aman buat playoff kalau nggak salah. Aman banget. ya. Aman kok, bagus terakhir. Kemarin menang sama tim gede lagi. Iya, nah, Derby. tiba-tiba seorang Mas Dito itu terlibat dalam satu tim basket. Cerita sedikit dong Mas, gimana Mas? Waktu itu karena kan memang waktu itu udah aktif di Perbasi ya, Iya. terus ya kita dari dulu emang intens sama Pak Erick Thohir kan. Betul. Terus memang waktu itu lagi baru Mas Raffi dan kawan-kawan ini yang di Liga 2. Iya. Betul, mengambil tim sepak bola ya? Iya, Iya. di satu sisi
waktu itu ada Jeremy juga di rumah saya tuh berdua. Saya ada Jeremy, Dima lagi bertiga nih nongkrong. Wah kayaknya seru juga ya kalau basket kita ada gimmick kayak gitunya. Mikirnya kan buat naikin liganya. Harus ada entertainmentnya atau ada sosoknya lah kan. Terus iseng aja waktu itu, coba telepon Raffi. Kalau kita tuh isengnya tuh misalnya gangguin lu gitu ya, cubit. Isengnya bikin tim. Enggak, maksudnya iseng. Telepon Mas Raffi, kira-kira minat nggak? Ternyata minat. Dan minat, langsung konsultasi juga sama Pak Ete. Gimana Chief ini? Oh bagus tuh. Ya udah kita coba bikin. Ya semuanya lah dari segi keekonomiannya, bisnisnya segala macam. Ternyata ya masih oke lah, masih oke walaupun bleeding lah di awal-awal kan. Bleeding di awal-awal tuh ya. Pastilah. Pasti. Bleeding. Tapi alhamdulillah ya itulah kita beraninya kan ada Raffi kan. Jadi sponsor datang. Betul, sponsor datang. Betul. Dong. Yang paling penting adalah bagaimana support dari itu swasta-swasta itu gitu loh. Iya. Dan ya it happens saja dan ya alhamdulillah lah memang kalau Mas Jeremy yang sekarang di PJ ya. Iya. Terus ada Mas Dima yang sekarang bantu. Jadi pisah. Enggak lah, PJ kan juga keluarga juga. Oh iya. One big happy family ya. Iya, Mas Dima yang bantu saya di Kemenpora ya. Emang udah passion basket dari dulu. Jadi alhamdulillah ya untuk sebagai tim debutan kemarin pertama sangat baik kan Rans. Iya. Dan yang kita senang adalah konsistensi. Itu yang paling penting dan kita harapkan bukan 2 tahun, 3 tahun. Iya, dan ini kan udah masuk tahun ketiga. Betul. Iya ini. Dan makin lama makin kuat dan makin ajak sih ngeliat Rans ya. Dan tahun ketiga ini alhamdulillah udah nggak bakar duit, tapi nggak untung juga. Iya. Jadi udah pelan-pelan lah. Iya. Yang bagus kan sehat begitu. Iya. Oke. Mas Dito, ini ngomongin tadi klub. Kalau sekarang ngomongin timnas, sebenarnya di masa Mas Dito ini justru timnas putri kita juga kemarin sempat dapat emas, ya kan? Games, gitu ya. Bahkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu putra juga dapat medali emas. Ngomongin timnas Indonesia, Mas Dito melihatnya timnas basket Indonesia ya? Iya. Bagaimana? Gimana nih Ya, program timnas ini? Yang saya lihat dari program yang sekarang kita dorong bersama Perbasi ini sebenarnya sangat masif ya. Dari bagaimana kejuaraan-kejuaraan dini dilakukan dan bagaimana kita lihat tim Perbasi ini baik dari yang mengelola timnasnya ini sangat scoutingnya tuh sangat masif juga. Iya. Jadi menemukan tanda kutip bahan-bahan pemain kita tuh baik-baik dan setelah itu ya kita full support untuk program pelatihan pastinya mau itu di dalam negeri dan luar negeri. Iya. Tapi memang untuk aim kita saat ini untuk basket kita ingin tidak muluk-muluk, tapi bagaimana bisa mendominasi Asia Tenggara dulu. Betul. Betul. Masalah konsisten ada di atas di betul. Asia Tenggara ya. Karena ya harus diakuin ya, secara keilmuan juga kali ya. Ketika kita udah masuk di Asia atau bahkan dari Eropa, secara fisik itu nggak mungkin ngejar. Ya, itu harus diakui ya. Harus diakuin. Dan ya agak aneh juga kalau naturalisasi yang tidak berdarah Indonesia kan? Iya. Dipancing dengan itu, saya pengen ngomongin ini sebenarnya nyambung ke bola karena saya juga main bola gitu ya. Nah, apakah basket pun juga ini harus melakukan sama seperti di sepak bola naturalisasi? Saya nggak tahu peraturan sekarang adalah kalau kemarin kan kita masih bisa mendapatkan Lester Prosper, Marquis Bolden yang tidak punya darah Indonesia. Iya, tapi apakah nanti ke depannya kita masih bisa seperti itu atau kita harus ada yang darah Indonesia seperti di sepak bola kita maju jujur seneng banget justru saya pengen basket ada berapa yang bisa kita copy dari sepak bola kalau bisa kita copy justru gitu kalau bola kan sekarang kita udah mengaplikasikan semua yang dinaturalisasi itu semuanya berdarah Indonesia tidak ada yang tidak itu yang akan kita lakukan juga di berbagai cabur ya untuk basket mungkin saya tidak akan mengatakan harus persis tapi yang kita kedepankan adalah bagaimana saat ini nanti ya yang tim kami lakukan adalah mencari potensi diaspora. Iya. Dan itu sudah dilakukan saat ini. Iya. Dan scouting diaspora yang berdarah Indonesia dan itu yang akan kami utamakan. Iya. Tapi konsep naturalisasi sendiri Mas Menteri nggak alergi kan? Saya nggak alergi karena menurut saya ya saya punya tenaga ahli bentuknya Jerman.
tapi lahir di Indonesia. Iya. Nggak salah juga Nggak kan? salah juga kan? Iya. Ya dia ternyata orang Indonesia tapi lahir di Jerman. Iya. Jangan Kalau salahkan dia dong. jangan salahkan dia. Iya. Tapi kalau dia Rezeki punya kita. kecintaan buat merah putih kan, Betul. ya why not gitu. Iya, Iya. Jadi ya saya rasa itu masalah hak asasi manusia juga ya, Betul. Oke. keadilan juga. Iya. Gitu. Jadi yang kita berharap juga justru, apalagi kalau kita ngomongin basket kan, Mas Dito ini kita ngomong, kita harus cari orang, kemarin kita ini pas lagi kita ngobrol, kita baru aja ngelihat pemain Cina 2 meter berapa? 2,2 meter. Gila. Cari, saya sama Ujo Itu cuma bilang apa? gini. Jatuhnya rekayasa genetik kali ya? Nah, Iya. sampai akhirnya kita ngelihat kalau dia ngelihat gitu, kita tuh cuma ngeliat yang kayak gitu kayak di film-film. Ternyata Iya. sekarang kita ngelihat Nyata. ini benar ya segede gini. Iya, bahkan menjadi Gitu loh. pembicaraan dunia. Bahkan Iya. kalau kita bisa banding-bandingkan ya. Kalau nggak salah kita 50, Cina 109 ya. Betul, Iya. kitanya iya benar. Ya. Akhirnya- Bagus juga kita bisa 50. Iya, Betul. kita bagus 50 dan yang saya senang Mas Dito adalah gini. Untung saya bilangnya, untung kita ketemu Cina pertama kali. Iya benar. Kita sekarang foto pemain Cina itu sama Indonesia di dada di seluruh sosial media di dunia. Iya, benar. nggak gitu. Enggak, itu Iya satu sih. hal baik kalau buat Iya gue. sih. Setelah itu pun juga ya besoknya dia lawan New Zealand, New sama Zealand. New Zealand juga gelap, dia juga. Cuman Indonesia lebih banyak fotonya di mana-mana. 2,2 sih tinggi banget Iya. itu. Nah, Mas, sebenarnya kira-kira Kemenpora sendiri ada nggak sih usaha-usaha untuk bekerja sama? Dalam hal ini kita lagi ngomong basket ya, Pak. Tentu saja harusnya perhatian itu oleh ke semua cabur itu loh. Memasukkan unsur sains nih. Karena sekarang apa namanya? Sport science gitu loh. Oh Ya. itu udah. Sudah Iya. mulai Itu ya? sudah bukan sudah Iya. mulai. Itu justru kalau sport science itu sudah dilakukan dari SEA Games kemarin tuh udah Oke. apa namanya semua pelatnas, semua atlet yang akan berangkat SEA Games Iya. itu semuanya sudah menggunakan metode sport science. Oke, dan resultnya apa? Misalnya kan bagus. Oke. Iya. Iya, iya, Bagus iya. ya? Bagus. Ada tringnya loh. Yang Asian Games bagus. Oh kan? iya bagus, Iya, iya, bagus iya. banget. Nah, Iya bener. Justru kalau sekarang kita kembangkan lagi sport science, kita intens menggunakan sport psychology juga. Oh, Jadi pendampingan psikologi khusus olahragawan kita. oke. Karena Penting kalau kita ternyata ya. sudah masuk yang namanya multi event seperti SEA Games, Asian Games, apalagi Olimpiade, itu ya atlet-atlet itu udah tidak hanya main fisik tapi bagaimana cyborgnya juga, Mental. Iya. mentalnya. Nah kalau misalnya ini dalam hal basket, kira-kira sport science-nya sudah optimal belum? Saya rasa sudah, dibilang optimal belum, tapi sudah menggunakan metode yang Benar. benar. Baik dan benar ya. Baik dan benar. Oke. Pasti untuk optimal kita kan juga tim yang kami punya pastinya akan selalu melakukan pengembangan-pengembangan. Iya. Iya. Dan Mas Menteri kita mau ngucapin selamat dulu karena Asian School Game kita basket putra medali emas. Iya loh. Oh ya kemarin. Yang kemarin, Iya, iya. sejarah Iya, juga tuh. Sejarah Lawan kita Filipina. mengalahkan Filipina. Keren. Iya. Iya. Itu makanya kalau orang nanya itu di bawah Kemenpora loh. Iya, Asian Iya. School Game itu betul kan ya? Betul. Kemenpora dan benar nggak sih dan karena kayaknya ngurusin Kemenpora kan kalau Asian School Games gitu. Hah? Ya semua olahraga Kemenpora lah. Iya. Iya ya. Ya maksudnya Emang apa yang bukan Kemenpora apa? iya sih. Enggak, karena kalau Asian School Games katanya enggak bukan ke perbasinya atau apa. Perbasi. Pasti Waduh, loh. Gimana perbasi lah? Jangan mecah belah deh. Enggak bukan macam. Enggak karena Enggak. kan katanya dananya pun dapat bantuannya justru dari Kemenpora kata kalau Asian Ya, School Games. semuanya SEA Games, Asian Games, Olimpik semua juga Kemenpora. Begitu, bro. Iya udah. Iya. Kualifikasi Olimpiade juga kan. Nah, Olimpiade. Ya Kita kayak sebentar lagi kemarin mau Olimpiade nih. timnas sepak bola yang ke Paris juga karena kualifikasi Olimpiade dan yang di Qatar juga kami yang Support ya. danain gitu. Oke. Oh, oke. Intinya kita dibilang punya duit banyak banget enggak. Iya. Tapi yang pasti ketika membutuhkan dukungan pemerintah untuk menembus skala dunia dan yang Support itu ada support ya. itu pasti ada. Keren Oke, sih. apapun Tidak itu ada. ya. Nah ini yang istilahnya. kita juga selalu sosialisasikan kepada cabur. Iya. Tolong hal-hal seperti ini selalu intens komunikasi dengan kami. Jangan sampai kami tidak diberitahukan jadwal kejuaraan-kejuaraan atau kualifikasi-kualifikasi. Tiba-tiba udah tadi. Tiba-tiba boro-boro, tiba-tiba nggak berangkat, bilangnya nggak ada Oh. duit. Padahal kita nggak minta. Paling banyak gitu, Jo. Paling Betul, banyak gitu. Paling banyak gitu. Dia bilang kita nggak didanai. Karena Ternyata tidak ada informasi Iya. itu. Tapi dulu ada. Kalau dulu cerita dulu nih. Cerita dulu adalah cabur itu ngasih proposal. Proposalnya hilang di Kemenpora dulu.
Iya, salah saya. Ya, Kalau sekarang kan proposal nggak bisa hilang, minimal bisa WhatsApp saya. Yes. Nah, kalau sekarang gitu ya. Iya. Jadi biasanya Makanya saya selalu membuka kalau orang minimal nggak bisa WhatsApp saya, Iya. DM IG, Iya. itu pasti saya baca. Iya. Oke. Jadi informasi saya selalu dapat. Iya. Iya. Kayak kemarin saya baru di DM skateboard, Iya. mau berangkat ke Singapura. Iya. Ya mungkin federasinya nggak terbiasa komunikasi, jadi Iya. bingung gitu. Jadi, Ya kalau si musik tuh atletnya kayak yang indie kontak. gitu ya. Oh, Iya, ini atletnya atletnya on kontak. Oke. Ya saya minta tindak Iya. lanjutin. Jadi ya Iya. sekarang ya dengan digital seperti ini komunikasi bukan hambatan lah, Harus dan jangan memang takut. mempermudah ya. harus saya bilang iya karena saya pun mengontek Dari Tadi DM itu ini dari DM langsung kita balas-balasan baru minta lanjut nomor WA. padahal udah save nggak pernah di WA. Wah, sombong Bukan gitu Mas, itu Ini saya orang tuh sombong banget suka nggak sih. enak gitu loh. Aduh. Tapi skateboard kita oke tuh si Nyimas Bunga Dimas, itu. ya itu. Iya, bagus banget. Itu saya skateboard bareng. Wah, Mas itu belum Wah, lihat saya main iya. skateboard sih. Gigi patah ya? Gigi Dimas, patah. Iya. Dimas. Iya itu yang info saya. Iya, Nyimas itu emang Nih, iya. Mas Nyimas Bunga Singapura. tuh, iya benar. Sama Tony Seruntul. Tony Seruntul itu adalah yang ngurusin si Green Skate Park di Taman Mini. Iya, Betul. terus dia minta ya udah kita note langsung diproses. Oke, Nyimas, oke katanya. Iya. Iya, oke. Mas Menteri, kita Olimpiade ngomong tentang dong. Olimpiade dulu Olimpiade, dong. Nah, ya, sebenarnya persiapannya nih. Persiapannya gimana? Mengirimkan berapa dan targetnya apa? Ya, per hari ini alhamdulillah sudah lolos 27 atlet. Banyak, keren banget. Wow. 27 dan masih Ada ada, senam lagi. masih ada potensi tambahan dan ya memang agak sedih karena dari 27 agak sedih tapi senang juga karena Iya. dari 27 kita terakhir kan 28. Iya. Iya. Nah, dari 27 ini kontribusi badminton kali ini 9 atlet. Oh, minim ya? Iya. Sebelumnya kalau tidak salah banyak. lebih belasan. Biasanya belasan. Iya, iya. Jadi ya Turun. kita dapat kejutan di olahraga Cabang lain, lain. iya. Iya, iya. Dan itu berarti kan pemerataan. Iya. Ya ada panjat tebing, wall Panjat climbing, ada surfing. Si ini pastilah angkat besi. Angkat besi, ada. iya. Keren, Iya, iya. keren sih. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Target gimana, Mas? Target kalau bisa lebih baik. Amin, Kita amin, maaf, amin. boleh diingatkan Olimpiade terakhir kita dapat apa kalau Olimpiade terakhir? Double ya? Udah berapa? Emas, maksudnya ada emas Bukan ya? atau Bukan ya? Kayaknya nggak dapat emas. nggak dapat Oh, nggak emas dapat ya? emas ya? Iya. Tokyo kayaknya enggak ya? Ganda Ganda putri? putri emas ya? Emas. Oh iya benar. Ganda putri doang yang Itu emang Tokyo bukan yang sebelumnya? Bukan Grace ya? Grecia Iya. Poli, oh iya Olimpiade lah terakhir itu ya. Waduh, mudah-mudahan deh Ya ada mudah-mudahan lebih baik ya. lah gitu ya. Lebih Lebih baik baik. lagi. Iya, Aduh. Nah, kita balik ke basket dikit, Mas. Kan Mas udah lihat ya basket kita main di klub juga, melihat nonton segala macam kegiatan-kegiatan basketnya. Ada input nggak untuk basket Indonesia? Input itu berarti adalah mungkin untuk penyelenggaraan, mungkin untuk pembinaan, mungkin untuk para pemainnya. Atau wasit. Ya, apapun itu. Wasit Inputnya. langsung kemarin. Udah Wasit langsung. kenapa? Udah langsung pendidikan lagi. Oh, Ada oke. lagi. Ada lagi akhirnya. Oke. Untuk memperkuat SDM. Saya laporan lah ke Mas Ogi. Wah, yang orang laporan ke Mas Ogi, ke Bulak ya. Iya, tapi nggak biar basket kita semakin maju lah ya. Betul. Itu kan Tuh, Betul. wasit basket dan 3x3 dapat kepelatihan. Wah, keren. Di workshop kita pengembangan wasit secara individu biar bagus. Amin. Oke, Yes. mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan teman-teman. Oke. Terima kasih Mas Inputnya Didi. kalau misalnya terhadap liga atau pembinaan. Liga Mas Ogi lebih paham lah. Justru saya mau kesini mau dengar inputnya apa ya, biar kita juga bisa Waduh. menjadikan bahan evaluasi kita. Mas boleh pindah sini saya nggak tekan. Enggak. Enggak lah kalau kata saya sih sebenarnya gini, saya yang simpel adalah gini. Mungkin banyak ya kalau buat saya cuma satu adalah ada aturan-aturan yang tidak perlu digonta-ganti. Gitu. Misalnya? Jadi, ya kayak soal pemain asing kalau sekarang udah 3 Oh. ada positif negatifnya tapi ya jangan Harus stay season dulu ya. depan ganti Berubah lagi lagi, dan lain-lain. iya, Terus ada beberapa peraturan yang mungkin emang sangat penting yang Iya. bisa membahayakan setiap klub. Coba dilihat karena itu tugasnya liga. Misalnya tugasnya- apa? Misalnya ya maksudnya kayak ini kayak apa misalnya ada pemain misalnya di suspended dan lain-lain itu Oh. aturannya harus lebih detail. Oke. Iya. Apakah ini 2 kali nggak boleh main, 1 kali nggak boleh main? Kalau ini sudah dianggap pemukulan atau ini sudah dianggap
provokasi yang mungkin yang itu aja karena nanti akan merugikan. Dan tapi kalau misal pun sudah ada peraturannya, mudah-mudahan semua orang mau baca ya. Sosialisasi itu. Yes. Kalau dikasih gini Nggak akan baca. nggak akan baca. Iya, Memang harus ada sosialisasi. satu sesi. Ayo, nah makanya jujur saya Ujo adalah orang yang siap untuk membantu mensosialisasikan olahraga apapun ya. Betul. Iya, benar. Gitu loh di basket ataupun di olahraga lain ya tugas kami gitu loh. Iya. Benar. Untuk benar. itu. Iya. Saya stafnya Pak Gito zaman Lanspeak. Iya, zaman speak, belum jadi main bola. Iya Pak, saya Pak Gambreng Pak. Saya pikir mau ke kawinan tapi Enggak, staf. Oh, staf. Iya. Ada yang mau ditanyain, Mas? Iya Pak Gito, saya Namanya siapa? Anggi Gambreng Pak Gito. Andi Gambreng, iya, Sama iya. kenal Pak Gito. Iya. Saya mau nanya Pak Gito. Pelan-pelan aja ngomongnya Iya. kan agak repot kan. Bapak kan sering pakai topi ini Pak. Ya sering sih, Iya, benar. benar. Di event-event Event, olahraga. oh pasti topi. sampai koleksinya berapa banyak Pak? Iya Pak, saya nanya. Tapi bener loh, Iya, Mas bener Dito ini sih. sering pakai topi. Iya, bener. Mas. Alhamdulillah sejak jadi Menpora banyak topi mas. Tiap acara masih ada topinya kan. Itu adalah souvenir yang paling banyak. Kepake ya. Awalnya udah topi kontingen SEA Games. Satu, udah. pasti Topi dapat. kontingen ASEAN Para Games. Pasti. Topi Asian Games, Heeh. ASEAN Para Games. Terus belum acara yang lain-lain, lain-lain. Popnas, Iya. Betul. Pomnas. Terus Menpora kalau nggak pakai kan nggak Iya, enak juga nggak enak. dikasih. Iya. Belum masuk ke acara-acara cabur-cabur. Cabur-cabur, Dapat dapat lagi. Topi lagi. Oh iya. Ada banyak berarti. Banyak banget. Kenapa emang Pak Ganda? Gambreng? Boleh peringkat 1 nggak? Eh, Bercanda Pak. Apalagi yang mau ditanyain? Kedua ya Pak, mau nanya ya Ini Bapak. lebih berkualitas sih masih Oh, kualitas ya biasa aja Pak. Gini Pak. Iya. Main bola nih Pak, Bapak kan sering datang ke pertandingan kayak basket nih Pak. Acara Mau Event apa olahraga, acara ya. event. Benar, event-event. Kayak pokok olahraga lainnya. Bapak beli tiket nggak? Iya, kan Pinter saya loh, nanya ya, Pak. Maksudnya Bener nggak? pinter apa, gitu loh iya, dia. beli tiket apa Dia- agak komplimen gitu Pak. Beli. Saya Oh beli. beli, wah hebat. Kalau saya enggak tapi. Oh, udah kepuk kanan aja Pak. Tapi saya beli pasti saya kalau datang itu nggak mungkin sendiri. Iya, betul. ramean. Pasti pasti. saya selalu ajak teman Oh, segala macam. Nah itu kita selalu beli. Yes, dukungannya seperti itu. Hati-hati, takutnya minta lagi. Kadang gitu takutnya. Minta lagi. Ya, Ada lagi. Dari gua takutnya tadi Pak Menpora kan Mas Menpora udah bilang kalau ada apa DM. Tuh Gambreng. Ada namanya tiket. Andi Gambreng. Beneran. Tiba-tiba Mas saya minta tiket. Awas lu jangan malu-maluin gua lu. Iya. Sudah Pak Andi? Sudah gitu aja kan? Oh, luar biasa. Cukup singkat Pak. Iya. Bapak sehat selalu dan Iya. sukses Pak. Makasih Ya. Sandi. Kalau next nanti jangan main bola lagi Pak. Amin. Doa. Coba doa Pak ya. Doa. Makasih selalu. Lu doanya gitu, Mas Menpora pengen ganti jadi menteri lain, Pak. Oke, Oke. Mas Dito ngomongin soal basket artinya gini. Ini nggak tahu Mas Menpora sudah tahu atau belum Iya. bahwa sebenarnya jabatan ketua Perbasi sebentar lagi ini akan Oh selesai. iya, sudah mau selesai Kaget dong, ini. pura-pura kaget dulu. Pasti udah tahu dong. Gitu kan. Nah, kita tahu apa selama jabatan waktu kita pernah mengundang Betul. pada Niko Sasi di sini. Kita bersyukur banyak sekali prestasi yang sudah Torehkan, didapatkan, ya. ditorehkan dan Di masa- lain-lain gitu ya. Tapi sekarang kita kan tetap harus maju terus untuk olahraga kita siapapun itu. Siapakah sosok yang cocok, yang pas untuk menjadi ketua Perbasi di kedepannya? Apalagi kan tahu karena Sosok-sosoknya iya sebenarnya tahu. dekat gitu loh dengan basket. Ya Mas Ogi sama Mas Ujo harus, Aduh, jangan. Jangan. Saya kalau harus terlibat lah, harus terlibat. Kalau terlibat selalu siap, betul selalu siap. Saya siap. Kalau cheerleader. sosok Orang-orangnya seperti yang apa? pasti kan tadi saya sampaikan ya, Iya. namanya pemerintah itu ada keterbatasan. Betul. Iya. Kita sebut namanya intervensi. Iya. Iya. Tapi ya sekarang memang kita sedang mencari, bukan mencari cara ya, kita men-encourage bagaimana nih kalau menuju Munas ini bisa sama-sama ada kesepahaman. Ayo yang jadi ketuanya ini pertama orang-orang yang benar-benar passion gitu loh Mas. Di basket. Di basket pasti. Iya. Dan segala cabang olahraga yang mau jadi ini. Betul. Iya, Iya. iya. Benar-benar harus benar cinta karena memegang olahraga itu ya tadi saya sampaikan memang kadang pemerintah tuh bisa full support tapi banyak juga loophole yang Iya. kita harus kreatif. Tanpa passion itu nanti nggak akan bisa jalan pertama. Betul. Betul. Dan ya di Perbasi banyak sekali ya kita lihat sebenarnya kalau dibilang untuk ketua umum saya juga bingung sebenarnya. Tapi ya saya berharap nih seperti Mas Eda Bakri, Iya, karena dia
boleh kita informasikan juga cadangan karena beliau adalah di BTN sudah berapa tahun ya? Iya. Sudah cukup lama ya di badan tim nasional. Dan emang gila beneran. Gila basket. Beneran. Iya. Terus kayak Mas Azrul Iya. yang kita lihat bagaimana dia passion dan konsisten menjalankan grassroots dan pembinaan bibit muda ya. Iya. Itu kan harus kita apresiasi juga. Betul. Dan Mas Budi Satrio yang ex-sekjen juga kan juga passion basketnya sangat tinggi. Ya, dan dari ya kita akuin juga dari grup Dewa United juga saya rasa Mas Tommy juga bagaimana membangun kecintaan olahraga dan basketnya gila ya. Bagaimana ini orang-orang seperti ini tuh harus disatukan dan seluruh yang punya kecintaan basket ya tinggal di gambreng lah. Tinggal gambreng. Tapi ini yang menarik adalah sebenarnya sama ya dari Mas Dito adalah harus cinta dulu nih. Harus punya passion dulu buat basketnya. Betul. Karena setelah itu kita bisa berkomunikasi, kita merangkul semuanya untuk bisa basketnya maju gitu ya. Ya karena emang tadi ada beberapa nama yang emang sudah kita lihat ya waktu itu di sosial media yang sudah mulai keluar lah nama Eda Bakri gitu ya. Lalu Christopher juga Tanujaya. Christopher. Oh iya, sorry, Ko Itop juga. Top lah dia pegang timnas putrinya yang udah bertahun-tahun. Ini namanya top ya. Itu juga ya salah satu yang emang kita tahu kecintaannya. Itu orang-orang yang cinta basket. Jadi kalau yang kayak di luar yang tidak cinta basket, kita takutnya ada kepentingan-kepentingan lain takutnya gitu loh. Benar sih. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang terbaik. Benar. Dan yang pasti Mas Dito terima kasih karena kalau gue sih ngerasa ya karena Mas Dito itu di banyak kegiatan atau event-event basket itu hadir. Betul. Itu kalau bentuk support tersendiri loh, kehadiran dari Mas Menteri. Kemarin si acara Celos datang. Iya. Iya, itu seru. Itu juga one of a kind juga itu acaranya. Betul. Jujur ya, mau di acara basket atau apa, secara tidak langsung kita ketemu terus sama Mas Dito ya. Sampai acara gue veteran basket aja. Ada dari yang tua. Oh main tapi ya Mas? Kalau di veteran main. Terus waktu Bapak saya kan juga main di Albino. Iya, betul. Oh, seangkatan sama Bapak. Jangan gitu dong. Lu masih kakak ya. Iya, tapi benar juga pertanyaannya. Itu dia. Soalnya kejuaraannya sama, Mas. Iya. Kena jadi acara-acara olahraga banyak yang diadakan sama teman-teman kita ya, sama Desta ngadain, Valen ngadain, ya Raffi juga beberapa kali ya. Mas Dito selalu hadir dan memberikan support. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Mas. Mudah-mudahan kita masih banyak event yang bisa kita dapatkan di basket apalagi nih. Mas Menpora mau menyampaikan apa untuk atlet-atlet Indonesia yang muda-muda juga gitu loh, karena kita tahu masa depan olahraga kita atau bahkan masa depan generasi Indonesia ini sebenarnya ada di tangan atlet-atlet ini. Muda. Ya, untuk para atlet muda kita, ya saya di sini tidak mau berjanji banyak, tapi percayalah saat ini kami semua stakeholder sedang bekerja keras bagaimana menciptakan roadmap dan juga pengelolaan atlet ini bisa mencapai prestasinya gemilang dan yang paling penting bagaimana kehidupan setelah menjadi atletnya ini juga terjaga. Aduh, amin. Itu yang kita fokuskan. Yang nggak atlet nggak usah amin-amin. Itu paling nggak itu yang selalu selalu kita pikirkan bahwa ada yang namanya apresiasi yang selalu juga diberikan oleh Menpora kepada para atlet dan juga pasti tentunya pembinaan tadi yang kita bilang ya. Oke, Mas Dito, kalau ini kan masa jabatannya sudah mau selesai ya. Tapi kalau tiba-tiba nih Pak Presiden yang baru minta Mas Dito untuk jadi Menpora lagi. Menpora ya? Gimana? Ya nggak tahu saya. Yang pasti apapun itu saya yakin dengan yang saat sebelum saya dilakukan Pak Zainuddin Amali sudah menyiapkan dan hampir 2 tahun ini sampai Oktober ini kita ngebut dan memastikan semua stakeholder pastinya dan semua yang paling penting pejabat di Kemenpora sudah memiliki standar yang sesuai yang kita mau. Jadi Oktober saya tinggalkan, saya yakin sudah bagus ya. Kalau yang menterinya masuk itu minimal passion dan semangat itu akan tetap maju, tindak lanjutkan. Sedap. Itu artinya kalaupun disuruh lagi siap. Kan namanya amanah. Yang penting kita menyiapkan Kemenpora ini kementerian yang kuat. Yang berikutnya yang cocok siapa ya? Ya banyak lah. Banyak. Asal jangan Oli lah Mas.
Sekali lagi terima kasih sudah Ya, hadir. Mas, Sekali terima lagi kasih sehat ya, Mas. selalu. Mas, terima kasih sudah Ya. hadir. Ya, dan yang Ya. pasti cadanganers senang banget karena ini kesempatan yang mungkin jarang karena Betul. dengan kesibukan seorang menteri sempat untuk hadir di podcast Pemain Cadangan on YouTube. Kita kasih sedikit oleh-oleh Kenang-kenangan. ya kenang-kenangan. Kita sengaja tidak ada topi. Iya. Supaya nggak ada beban harus pakai topi pemain cadangan. Sebenarnya topinya ada. Iya. Kok hilang sih? Ada kok sebenarnya waktu itu bikin satu. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas, Iya. sehat Oke, selalu. Mas. Nanti kita ketemu Siap. lagi di event-event basket mendatang. Iya. Sukses untuk Olimpiade, sukses untuk Amin, Indonesia. amin. Kalau janji saya sama Ujo adalah gini. Mas Dito, kalau ada apa-apa yang mengenai olahraga terutama ya, yang perlu kita bantu secara sosialisasi dan lain-lain, kami selalu siap. Insya Ya Allah makanya kita saya datang ke siap. sini. Aduh, terima Terima kasih. kasih. Dan cadanganers tetap dukung podcast ini, podcast Iya. Main Cadangan on YouTube. Kita Iya. akan tampil lagi dengan berbagai macam tema dan juga bintang tamu. Mudah-mudahan spesial seperti Mas Dito. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu. Dadah. Maju olahraga Indonesia. Amin.